Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, manusia dibekali oleh Allah adanya keinginan-keinginan dan ketidakinginan. Manusia ingin mencapai sesuatu dan manusia satu sisi tidak ingin tertimpa oleh sesuatu yang tidak inginkan. Akibat dari adanya keinginan dan tidak keinginan itu maka berdampak pada adanya kepuasan atau sebaliknya adanya penyesalan. Puas ketika ia menggapai sesuatu yang diinginkan, dan tentu menyesal ketika ia tidak mencapai apa yang diinginkan. Tetapi sesungguhnya di antara keberhasilan ataupun kegagalan, ya sebaliknya kegagalan tadi itu, jika bersifat duniawi, maka sesungguhnya itu masih bersifat semu. Artinya kalau orang itu puas mencapai sesuatu di dunia ini, itu bisa saja kepuasan saat itu berakibat pada kegagalan di kemudian hari atau berakibat sesuatu yang buruk di kemudian hari. Sebagaimana kalaupun ada kegagalan sehingga dengan gagal itu ada penyesalan, maka sesungguhnya itu juga bersifat semu karena mungkin kegagalan saat itu justru awal daripada keberhasilan di kemudian hari. Itu tercermin di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Baqarah ayat 216. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Mungkin kamu membenci sesuatu kejadian, tidak menyenangi sesuatu yang terjadi saat itu, tapi di balik itu ada kebaikan yang melimpah di kemudian hari. Sebagaimana berhati-hatilah, barangkali kamu menyenangi sesuatu karena engkau berhasil terhadap sesuatu, tapi siapa tahu di balik itu sesuatu akan berakibat yang buruk untuk kamu. Inilah yang terjadi dalam kehidupan dunia. Maka kepuasan dan kepuasan atau sebaliknya penyesalan dalam persoalan-persoalan dunia itu bersifat semu. Tetapi sesungguhnya yang mestinya ingin diraih manusia itu adalah kepuasan yang abadi, dan yang harus dihindari oleh manusia itu adalah penyesalan yang abadi. Kepuasan yang abadi itu apa? Kepuasan yang hakiki itu apa? Yaitu kepuasan yang setelah itu dia tidak akan ada penyesalan lagi. Yaitu kepuasan ketika ia mengakhiri kehidupan dunia ini dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang dan tentram, karena sudah cukup bekal yang telah dikumpulkan selama ini untuk menghadap ke alam yang hakiki, menghadap kepada Allah, maka kembalilah ke Tuhan, ke hadirat Tuhanmu dengan puas, radiyah, mardiyah, diridhai Allah dan diridhai sesama manusia. Sebaliknya yang harus benar-benar dihindari manusia adalah penyesalan yang abadi, penyesalan yang hakiki, yaitu ketika ia berakhir di dunia ini, dia menangis, ia ingin kembali lagi ke dunia. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, hatta idza jaa ahadumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu shalihan fima taraktu. Artinya, manusia-manusia semasa di dunia sudah diperintahkan untuk mencari bekal untuk kehidupan setelah mati, tapi mereka mengabaikan itu semua. Oleh Allah dibiarkan sehingga datang saat kematian kepadanya. Saat itulah dibuka segala rahasia akibat apa yang ia lakukan selama ini. Penyesalan datang, karena menyesal maka ia menangis, merengek di hadapan Allah,
dengan rengean dan tangisan, dengan tangisan, kembalikan kami ya Allah ke dunia, irji'un, kembalikan kami ke dunia, agar dengan kembali kami bisa beramal yang lebih baik, kami bisa beramal yang soleh. Tetapi tentu hal itu sudah tidak dimungkinkan. Maka disitulah sesungguhnya ketika orang itu sudah mencapai tingkat penyesalan dalam saat sakratul maut, itulah sesungguhnya kepuasan, penyesalan yang abadi yang sudah tidak ada kesempatan untuk memperbaiki lagi. Oleh karena itu, kita selama di dunia ini berupaya untuk menjadikan apa yang kita peroleh di dunia, keberhasilan itu sebagai sarana untuk mencapai kepuasan yang hakiki. Sebaliknya, kalaupun ada kegagalan-kegagalan di dunia, maka sesungguhnya itu masih bersifat sementara. Kita masih punya kesempatan untuk memperbaiki, untuk bekal kelak hidup di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dibimbing oleh Allah untuk mampu memperoleh kepuasan yang semu, sekaligus itu untuk memperoleh kepuasan yang hakiki di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.